Nama Gus Miftah ternyata sudah mencuri perhatian hingga negeri tetangga Malaysia. Tak tanggung-tanggung, Perdana Menteri Malaysia juga menggunakan viralnya kejadian ini untuk jadi pelajaran berharga. Bahwasanya seorang yang memiliki jabatan atau kedudukan gak boleh angkuh atau sombong. Dalam sebuah dialog yang ia lakukan di sebuah forum bersama para menteri di Malaysia, PM Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan, bahwa pengangkuhan, sombong itu kadang-kadang bukan saja di kalangan orang yang tidak tahu agama, tetapi orang tak semestinya, orang yang faham agama, yang bicara tentang Islam, akidah dan solat dan sunat. Tetapi bila timbul kedekatan begitu, dia lihat, dia boleh menghina. Dan saya lihat itu dikirim oleh teman saya di Indonesia. Saya merasa aneh ya. Di sisi lain, saat ini gelombang kritik lain terus bermunculan. Lantas seperti apa kita bisa belajar dari kasus ini? Berikut rangkuman lengkap termasuk pendapat banyak pihak soal kasus yang menggemparkan Indonesia baru-baru ini. Iya betul ya guys ya. Ini adalah berita yang sangat viral ya, dimana sangat-sangat kita sayangkan ya, seorang pemuka agama ya guys ya, yang seharusnya punya sikap, attitude dan perilaku yang baik guys, justru ucapannya itu menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat ya guys ya. Seperti itu guys, seharusnya kan seorang ulama seperti itu biasanya kan selalu punya kebijaksanaan ya, tutur katanya sopan santun gitu ya, dan tidak pernah menyakiti hati orang lain seperti itu guys. Kalau menurut saya ini bukan candaan lagi sih, ini sudah di luar daripada candaan. Jadi, baru-baru ini ada sebuah video viral yang menunjukkan momen yang mengguncang hati masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak? Dalam video yang sejatinya diambil dalam acara kajian, nampak seorang bapak yang tengah menjajakan jualannya, yakni air minum dan juga es teh, mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari pembicara di acara tersebut. Jadi ceritanya begini, di tengah dakwah yang dilakukan Gus Miftah, ada sosok penjual es yang berdiri di tengah-tengah kajian. Orang-orang di sana pun sempat berteriak kepada Gus Miftah untuk membeli atau memborong es teh tersebut. Nah, mendengar teriakan dari orang-orang di sana, Gus Miftah sendiri sejatinya sempat bertanya, ada apa? Apa sih yang dikatakan orang-orang sebelum akhirnya menjawab, oh diborong. Namun saat Gus Miftah melanjutkan komunikasi dengan bapak penjual es teh tersebut, disinilah masalah terjadi. Ia justru mengeluarkan kata-kata yang dapat Mimin sebut menyayat hati. Seperti ini. Apa nih? Bosokan nih? Borokan ya apa? Oh kon borong. Oh kon borong. Borongan maksudnya. Es tehmu sih oke ra? Masih, ya kono didol goblok. Dolen dhisik, engko larong payu wis takdir. Mendengar dirinya jadi bahan tertawa. Ya, memang dari sini justru kita sangat luar biasa itu menyayat hati. Saya sendiri juga agak gimana ya, seorang pemuka agama, dan di samping-sampingnya ini semua adalah guru-guru besar guys, para ulama ya. Mohon maaf sekali ya bapak-bapak ya, seharusnya kalian itu menjadi contoh yang baik ya bagi masyarakat ya, tidak seperti ini menertawakan ya guys. Seorang bapak-bapak yang mencari nafkah guys dengan dengan berdagang keliling membawa teh manis yang sudah dia buat, dan juga ada botol minuman seperti itu ya, yang air mineral seperti itu. Tetapi bukannya malah dibeli guys, tetapi bapak itu malah dihina. Kalau memang tidak mau membeli, seharusnya diberitahu aja secara baik-baik ya, nanti di belakang nanti Pak, mungkin seperti itu ya, nanti akan saya beli setelah acara ini selesai, atau seperti itu ya. Kalau memang mau menolak secara halus seperti itu, jangan seperti ini, karena kan disaksikan banyak orang ya. Kalau hanya pembicaraan antara
si Gus Miftah ini dan bapak ini itu tidak mungkin tidak akan sampai seperti ini guys, tapi karena di hadapan orang banyak ya, itu sangat-sangat memilukan karena membuat sakit hati guys semua orang yang melihat, dan termasuk bapak penjual tukang teh tersebut. Bagaimana harga diri dia merasa direndahkan di depan masyarakat seperti ini guys. Di acara tersebut termasuk disebut goblok saat ia hanya ingin berjualan untuk mencari rezeki bagi keluarganya di sana. Bapak penjual es teh yang diketahui namanya adalah Bapak Son Haji nampak mematung. Ia nampak coba untuk menahan amarahnya dan bersabar menerima olokan tersebut. Dan hal itulah yang kemudian jadi trending di mana-mana. Semua media di Indonesia membahas topik ini, mulai dari media-media nasional hingga akun-akun media sosial. Di satu sisi, mereka mengkritik habis-habisan sosok Gus Miftah. Tapi di sisi lain, mungkin ini cara Allah mengangkat derajat Bapak Son Haji saat banyak orang-orang baik di Indonesia memberikan bantuan kepadanya. Jadi, sejak viralnya video itu, banyak orang tak sungkan untuk memberikan dukungan moral dan bantuannya. Mereka datang ke rumah Bapak Son Haji yang tinggal di Desa Kesari, Banyusari, Magelang untuk memberikan modal usaha hingga memberikan penawaran untuk umroh kepadanya. Yang saya sayangkan juga adalah orang-orang yang di sampingnya yang tertawa terbahak-bahak itu. Dan di satu interview guys ya, di satu interview menyatakan bahwa mereka menyatakan tidak ada yang salah di situ guys. Itu hanya lelucon biasa kata mereka, para Habib-habib yang ada di sampingnya itu guys. Entah Habib, mohon maaf kalau salah ya, katanya ada yang Habib lah, ada yang ulama lah ya, seperti itu, ada yang pemimpin pondok pesantren seperti itu guys. Tapi kalau saya lihat Nabi Muhammad SAW saja tidak pernah sedikit pun berbicara kasar ya, apalagi sampai menyakiti hati orang lain, apalagi dia bersenda gurau dengan teman-temannya tetapi menghina orang lain, itu tidak pernah ya guys ya. Jadi suri tauladan mana yang mereka contoh seperti itu? Bukannya mereka meminta maaf dan mereka anggap ini hal yang biasa. Ini sangat mengerikan ya menurut saya. Kalau ini diteruskan, budaya seperti ini diteruskan, ini akan banyak sekali menciderai dan membuat sakit hati orang lain akan semakin banyak lagi guys. Makanya cukup berhenti sampai di sini, apalagi seorang pemuka agama ya guys ya. Lelucon ya, membuat sesuatu menjadi menarik, tidak harus menghina seperti ini guys ya, seperti itu. Ini adalah momen luar biasa yang menunjukkan jika Sang Pencipta bisa mengubah derajat seseorang dengan begitu cepat dengan caranya masing-masing. Dan mirisnya saya juga mendapatkan informasi bahwasannya ada lagi sebagian orang yang menyatakan kalau ini tidak terjadi, kalau tidak ada Gus Miftah yang berbicara seperti itu, Bapak itu tidak akan mendapatkan uang. Hei kalian ya, dengar, yang memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian ini tidak ada asap kalau tidak ada api ya. Bapak ini juga tidak mengharapkan uang-uang yang diberikan kepada donatur-donatur ini ya, dan juga Bapak ini tidak mengharapkan peristiwa itu terjadi. Sangat memalukan guys. Seandainya dibayar dengan berapapun, sebenarnya hatinya itu masih tersayat, yang saya lihat ya, seperti itu ya. Jadi kalau ada orang-orang yang berkata gara-gara Gus Miftah, tarik omongan kalian ya, karena itu sama saja dengan syirik ya guys ya, menduakan Tuhan, karena segala sesuatu takdir itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan diberikan oleh Gus Miftah tersebut. Oke, sampai di sini aja dulu ya guys video kali ini. Semoga Bapak ini segera hatinya yang luka itu menjadi lebih tenang dan menjadi pelajaran yang penting buat seluruh masyarakat Indonesia ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini ya guys ya. Kita ketemu lagi pada video selanjutnya. Ciao.